Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang di kanal kami, tempat kita senantiasa mencari inspirasi dan strategi untuk mencapai kesuksesan sejati. Hari ini, kita akan membongkar sebuah fenomena yang selalu memicu rasa ingin tahu kita, kekayaan luar biasa yang dimiliki oleh bangsa Arab. Ketika kita berbicara tentang kemakmuran di Timur Tengah, pikiran kita otomatis melayang pada satu komoditas, minyak bumi, atau yang sering disebut emas hitam. Kita membayangkan sumur-sumur yang menyemburkan kekayaan dan menyimpulkan bahwa kekayaan itu hanyalah keberuntungan geografis semata. Namun, jika kekayaan hanya bergantung pada minyak, mengapa tidak semua negara yang memiliki sumber daya alam melimpah mampu membangun peradaban ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan kota-kota futuristik, dan mendominasi pasar investasi global seperti yang dilakukan oleh Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar? Jawabannya terletak jauh di bawah permukaan gurun pasir. Kekayaan yang sebenarnya, yang bertahan turun-temurun dan memungkinkan mereka bertransformasi dari suku Badui nomaden menjadi penguasa finansial dunia, bukanlah sekadar aset fisik, melainkan sebuah filosofi hidup, etika bisnis, dan mindset of abundance yang telah mereka praktikkan secara konsisten selama ribuan tahun. Dalam episode kali ini, kami mengajak Anda untuk menggeser paradigma. Mari kita tinggalkan narasi klise tentang minyak, dan mulai menggali 5 pilar filosofi bisnis dan self-improvement yang menjadi rahasia kekayaan abadi bangsa Arab, pelajaran berharga yang dapat kita terapkan hari ini juga untuk mengubah nasib finansial dan kehidupan kita sendiri. Filosofi pertama yang harus kita pahami adalah ketekunan dan ketahanan, resilience, sebuah sifat yang diwarisi dari nenek moyang mereka, para pedagang gurun sejati. Jauh sebelum ada jalan tol dan pesawat kargo, para pedagang Arab harus mengarungi padang pasir yang kejam dan tak kenal ampun, menempuh perjalanan ribuan mil di bawah terik matahari yang membakar, sembari membawa barang dagangan berharga. Perjalanan ini bukanlah perjalanan yang mudah. Setiap langkah adalah risiko, setiap hari adalah ujian terhadap daya tahan fisik dan mental. Mereka tahu, satu badai pasir saja bisa melenyapkan seluruh modal dan tenaga. Filosofi yang lahir dari lingkungan yang keras ini adalah filosofi tidak ada jalan pintas, hanya jalan lurus. Mereka mengembangkan mentalitas yang teruji, yang melihat kerugian bukan sebagai kegagalan final, melainkan sebagai biaya pendidikan yang harus dibayar mahal, dan tantangan sebagai keniscayaan, bukan penghalang. Mereka kembali bangkit, menghitung ulang risiko, dan memulai perjalanan berikutnya dengan semangat yang sama. Pelajarannya untuk self-improvement. Ini adalah panggilan untuk kita yang mudah menyerah setelah kegagalan pertama. Jika Anda seorang wirausahawan, ingatlah bahwa ketekunan Arab mengajarkan bahwa modal terbesar bukanlah uang, melainkan mentalitas pantang menyerah. Alih-alih mencari trik cepat kaya, fokuslah membangun ketahanan baja yang diperlukan untuk mengatasi masa-masa sulit. Karena itulah yang membedakan pedagang musiman dengan penguasa pasar yang bertahan lintas generasi. Warisan gurun pasir mengajarkan bahwa kesuksesan datang bukan karena keberuntungan, tetapi karena kemampuan untuk terus berjalan, meskipun Anda merasa lelah, panas, dan sendiri. Filosofi kedua adalah tentang kepercayaan, trust, dan kredibilitas, yang dalam budaya Arab adalah mata uang yang jauh lebih berharga daripada dinar atau dirham. Dalam lingkungan dagang yang keras dan minim regulasi formal di masa lalu, satu-satunya jaminan keberhasilan adalah reputasi, dan reputasi hanya bisa dibangun di atas kejujuran yang tak tergoyahkan. Para pedagang Arab secara turun-temurun dikenal karena menjunjung tinggi etika bisnis Islam yang sangat menekankan transparansi. Bahkan, dalam kisah-kisah legendaris, seperti yang dicontohkan oleh sahabat Nabi, Abdurrahman bin Auf, seorang crazy rich Makkah, strateginya adalah mempertahankan kredibilitas tinggi dengan tidak pernah menyembunyikan cacat atau kekurangan pada produknya. Bahkan jika itu berarti mengurangi margin keuntungan sesaat. Mereka tahu, pembeli yang kembali adalah sumber kekayaan yang lebih stabil daripada pembeli tunggal yang tertipu. Dalam era digital ini,
Filosofi kepercayaan Arab adalah kunci keberhasilan personal branding kita. Kita harus menyadari bahwa integritas, memenuhi janji, dan menyampaikan informasi yang jujur adalah fondasi dari semua hubungan profesional dan bisnis yang berkelanjutan. Tanyakan pada diri Anda, seberapa transparan saya dalam pekerjaan atau bisnis saya? Apakah saya menepati janji sekecil apapun? Kredibilitas yang Anda bangun hari ini akan menjadi aset pasif yang menghasilkan keuntungan di masa depan. Ketika Anda memiliki reputasi yang kuat dan terpercaya, pintu kemitraan, investasi, dan peluang akan terbuka dengan sendirinya tanpa perlu Anda paksa, karena orang-orang akan dengan senang hati dan tanpa ragu menaruh modal dan harapan mereka pada diri Anda. Kepercayaan bagi orang Arab adalah investasi terbaik. Inilah filosofi yang paling sering disalahpahami oleh dunia barat, yaitu filosofi rezeki abadi, yang berpusat pada kekuatan spiritual zakat, infak, dan sedekah. Dalam ajaran Islam, kekayaan dilihat bukan sebagai hak milik mutlak, melainkan sebagai amanah dan ujian dari Tuhan. Keyakinan bahwa memberi bukan mengurangi, melainkan melipat gandakan rezeki, mindset of abundance, tertanam sangat dalam. Bagi banyak pengusaha dan miliarder Arab, bersedekah secara teratur dan dalam jumlah besar bukanlah sekadar kewajiban agama atau kegiatan amal yang bagus, melainkan sebuah strategi investasi spiritual yang vital. Mereka percaya bahwa dengan membersihkan harta melalui pemberian dan memastikan rezeki juga mengalir ke bawah, kepada yang membutuhkan, mereka tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tetapi juga secara aktif menjamin sustainability dan pertumbuhan kekayaan mereka sendiri. Contoh paling ekstrim dan inspiratif adalah kisah miliarder Saudi, Sulaiman Al-Rajhi, pendiri salah satu bank Islam terbesar di dunia, yang memutuskan untuk menyumbangkan hampir seluruh hartanya yang mencapai ratusan triliun rupiah, agar ia dapat hidup miskin dan menenangkan jiwanya di hadapan Tuhan. Tindakan ini menunjukkan bahwa, bagi mereka, tujuan kekayaan bukanlah untuk dikumpulkan hingga mati, tetapi untuk digunakan sebagai sarana kebaikan yang menghasilkan pahala dan keberkahan yang tak terputus. Filosofi ini mengajarkan kita tentang nilai kedermawanan dan melepaskan keterikatan terhadap harta. Jika Anda merasa stuck secara finansial, mungkin sudah saatnya Anda mengubah fokus dari hanya menerima menjadi memberi. Mulailah mempraktikkan kedermawanan, sekecil apapun itu. Ketika Anda tulus memberi, Anda secara psikologis dan spiritual memecahkan blokade mental yang meyakini adanya kekurangan, scarcity, dan menggantinya dengan keyakinan akan kelimpahan. Kedermawanan membuka mata Anda pada peluang baru dan membangun koneksi emosional yang seringkali kembali sebagai kemitraan bisnis tak terduga. Filosofi keempat adalah filosofi visi jangka panjang dan diversifikasi, yang merupakan respons cerdas terhadap keterbatasan sumber daya. Para pemimpin dan pengusaha Arab kaya menyadari bahwa minyak akan habis. Mereka tidak hanya puas berenang dalam kolam emas hitam. Mereka mulai berinvestasi dalam aset abad ke-21. Inilah yang kita lihat dalam upaya masif seperti Saudi Vision 2030, yang fokus pada pembangunan kota-kota futuristik seperti NEOM, investasi besar-besaran melalui dana kekayaan kedaulatan, SWF, ke sektor teknologi global, pariwisata, dan logistik. Mereka tidak hanya menunggu minyak habis, mereka secara proaktif menciptakan sumber pendapatan baru yang akan bertahan ribuan tahun, dari minyak, ke pariwisata, ke teknologi, ke olahraga, ke entertainment. Filosofi ini adalah cermin dari bagaimana kita harus mengelola karier dan kehidupan kita. Jangan pernah puas dengan hanya satu keahlian, single skill, atau satu sumber pendapatan. Selalu bertanya, apa aset saya berikutnya? Jadilah pribadi yang melakukan diversifikasi diri. Belajar skill baru, seperti investasi di pasar saham, belajar coding, atau bahasa baru, dan menciptakan sumber pendapatan pasif, side hustle. Investasi terbesar yang dapat Anda lakukan bukanlah di properti atau saham, tetapi pada kemampuan dan pengetahuan diri Anda sendiri. Jadikan diri Anda seperti dana kekayaan kedaulatan
yang selalu mencari peluang investasi dimanapun di dunia, memastikan bahwa Anda tidak akan pernah bangkrut keahlian meskipun pasar pekerjaan berubah. Memiliki visi yang melampaui batasan berarti Anda membangun hari ini untuk menjamin kesuksesan diri Anda yang berumur 50 tahun ke depan. Pilar kelima, yang mungkin terlihat seperti etika sosial biasa, tetapi merupakan strategi bisnis yang sangat efektif adalah filosofi menghormati tamu, hospitality. Dalam budaya Arab, tamu diperlakukan layaknya raja. Keramahan yang berlebihan, yang meliputi sambutan yang hangat, jamuan makanan yang melimpah, dan penawaran bantuan yang tulus, bukanlah hanya sekadar formalitas, tetapi sebuah mekanisme untuk menciptakan ikatan personal dan kepercayaan yang mendalam sebelum, selama, dan setelah transaksi bisnis. Di mata mereka, bisnis yang sukses selalu diawali dan diakhiri dengan hubungan yang baik. Ketika seorang pelanggan atau rekan bisnis datang, mereka tidak hanya melihat dompet, tetapi melihat seorang teman atau mitra jangka panjang. Keramahan ini menghancurkan batasan antara penjual dan pembeli, menciptakan loyalitas emosional yang memastikan klien akan kembali dan merekomendasikan bisnis tersebut terlepas dari margin harga. Dalam konteks networking dan hubungan profesional modern, filosofi ini mengajarkan kita untuk menghargai orang melebihi transaksi. Jangan hanya menjalin koneksi ketika Anda membutuhkan sesuatu. Latih diri Anda untuk bersikap tulus, menawarkan bantuan tanpa mengharapkan imbalan segera, dan menciptakan pengalaman yang tak terlupakan bagi setiap orang yang berinteraksi dengan Anda. Ketika Anda memperlakukan setiap orang yang Anda temui, apakah itu klien, atasan, bawahan, atau bahkan penjaga toko, dengan rasa hormat dan kemurahan hati yang tulus, Anda sedang menanam benih-benih jaringan pendukung yang suatu hari nanti akan menjadi tiang penyangga kesuksesan terbesar Anda. Jaringan Anda yang dibangun di atas dasar rasa hormat adalah kekayaan tak terbatas. Saudara-saudari sekalian, kita telah melihat bahwa kekayaan luar biasa bangsa Arab yang selama ini kita kaitkan dengan keberuntungan minyak, pada intinya adalah hasil dari filosofi bisnis dan self-improvement yang berakar pada nilai-nilai ketekunan, integritas, kedermawanan, visi jauh ke depan, dan kekuatan hubungan personal. Ini bukanlah resep rahasia yang tersembunyi di balik dinding istana. Ini adalah panduan praktis yang dapat kita terapkan hari ini juga. Bayangkan, jika Anda menggabungkan ketekunan sang pedagang gurun dengan kredibilitas yang tak tergoyahkan, didukung oleh keyakinan akan rezeki abadi melalui kedermawanan, sambil terus melakukan diversifikasi keahlian Anda, visi jangka panjang, dan Anda mengakhiri setiap hari dengan merawat jaringan Anda. Hospitality. Mustahil kesuksesan tidak menghampiri Anda. Ini adalah saatnya untuk beraksi. Dari 5 filosofi yang kita bahas hari ini, ketekunan, kepercayaan, sedekah, visi, dan keramahan, filosofi mana yang paling mendesak untuk Anda terapkan dalam hidup Anda minggu ini? Tuliskan satu kata kunci filosofi tersebut di kolom komentar di bawah. Mari kita jadikan kolom komentar ini sebagai pengingat komitmen kita bersama menuju kesuksesan. Jangan lupa klik like, share video ini jika Anda merasa terinspirasi, dan subscribe untuk terus mendapatkan konten kontus strategi kehidupan dan bisnis. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum.